Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi atau mereview materi dari kelas 8 bab 2, menyayangi dan peduli terhadap negara dan lingkungan. Nah, yang akan kita bahas adalah bangga sebagai bangsa Indonesia, dan berikutnya umat Buddha menyayangi lingkungan. Nah, yang pertama, bangga sebagai bangsa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata bangga diartikan sebagai berbesar hati atau merasa gagah karena mempunyai keunggulan. Kita harus memiliki rasa bangga menjadi bangsa Indonesia karena kita lahir dan besar di negara Indonesia. Maka kita memiliki kewajiban untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Zamrud Khatulistiwa adalah julukan bagi bangsa Indonesia karena memiliki banyak keunggulan. Keunggulan yang dimiliki yaitu jumlah dan potensi penduduk yang sangat besar, memiliki keanekaragam dalam berbagai aspek sosial budaya. Bangsa Indonesia juga memiliki keunggulan yang akan menambah kebanggaan kita terhadap bangsa Indonesia. Indonesia memiliki PT Dirgantara Indonesia, yaitu pabrik pesawat terbang yang telah menghasilkan pesawat-pesawat yang dengan kualitasnya yang telah diakui dunia. Menganggap jelek bangsa sendiri merupakan sikap buruk yang akan menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Tidak ada negara yang sempurna. Semua bangsa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai pelajar, rasa bangga dan syukur kita dapat diwujudkan dalam berbagai hal. Misalnya, yang pertama adalah belajar dengan rajin. Sebagai bentuk kepedulian kita akan maju atau kemajuan sumber daya manusia. Terus yang kedua, membuang sampah pada tempatnya sebagai wujud cinta terhadap alam dan kebersihan lingkungan. Nah, yang ketiga, menaati tata tertib sekolah. Yang keempat, mengikuti upacara bendera dengan sikap yang baik. Yang kelima, menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap yang baik. Dan yang keenam, menghormati lambang-lambang negara. Nah, yang B, umat Buddha menyayangi lingkungan. Falsafat hidup Buddhis menghendaki keseimbangan antara kepenuhan kepentingan materi dan spiritual. Keseimbangan hidup semacam itu dalam Cakkawati Sihanada Sutta. Sekalipun kepadatan penduduk bertambah karena tingkat kematian menurun atau harapan hidup manusia meningkat, manusia masih dapat cukup makan. Buddha juga menerapkan suatu aturan bagi para biku, itu di dalam Vinaya Pitaka, bahwa seorang biku yang menyebabkan kerusakan pada tanaman dinyatakan bersalah. Umat selalu mengucapkan doa dengan selalu mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sugitata, yang artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dalam Karaniya Metta Sutta dijelaskan hendaknya ia berpikir semoga semua makhluk berbahagia. Umat Buddha menyayangi lingkungan. Nah, Buddha menjelaskan tentang 5 hukum alam yang wajib diketahui, yaitu dengan sebutan Panca Niyama Dhamma. Yang pertama adalah Utu Niyama, hukum alam yang mengatur tentang kepastian atau keteraturan musim. Terus yang kedua adalah Bija Niyama, hukum yang mengatur tentang kepastian atau keteraturan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, Kama Niyama, hukum alam yang mengatur tentang kepastian atau keteraturan kama atau perbuatan. Yang keempat adalah Cita Niyama, hukum alam yang mengatur tentang kepastian atau keteraturan kesadaran. Dan yang terakhir adalah Dhamma Niyama, hukum alam yang mengatur tentang kepastian atau keteraturan dhamma. Nah, ada contoh kondisi alamnya, yaitu kondisi alam seperti banjir itu diatur oleh Utu Niyama. Ketika manusia makin jahat dan tidak menyayangi lingkungan, itu adalah yang mengatur Kama Niyama. Lalu hujan tidak akan turun pada musimnya, itu yang mengatur Utu Niyama. Lalu cuaca buruk
utu niyama yang mengatur, dan tumbuhan mati itu adalah bija niyama. Terjadi bencana alam itu juga utu niyama yang mengatur, hingga batin menjadi tidak tenang. Nah, itu adalah cita niyama. Dan itu pohon-pohon berbunga, itu adalah salah satu contoh kondisi alam yang mengatur adalah dhamma niyama. Nah, berikut adalah contoh-contoh soalnya. Oke, baik teman-teman, sekian paparan pada hari ini. Thank you, Namo Buddhaya.